Saya sangat senang Anda bisa meluangkan waktu untuk duduk, bersantai, dan membedah sesuatu yang jujur aja luar biasa bersama kami hari ini. Ya, dan terima kasih sudah bergabung dengan kita. Topik hari ini memang sangat menarik untuk dibedah. Benar. Coba Anda bayangkan sejenak, kalau kita menyebut soal agama-agama Abrahamik, seperti Yudaisme, Kekristenan, dan Islam, apa satu hal paling mendasar yang langsung terlintas di kepala Anda? Pastinya tentang ketuhanannya kan? Tepat. Hampir pasti jawabannya adalah monoteisme, konsep absolut tentang satu Tuhan yang tak tertandingi. Gagasan ini adalah fondasi, pilar utama, dan bisa dibilang identitas inti dari tradisi-tradisi tersebut. Betul sekali, itu akar utamanya. Tapi bagaimana jadinya kalau ternyata ada sebuah rahasia, semacam konsep tentang pluralitas atau banyaknya entitas ilahi yang diam-diam terselip dan hebatnya bertahan di antara baris-baris teks kuno mereka selama ribuan tahun? Itu sebuah pertanyaan yang sangat provokatif. Sangat provokatif. Nah, hari ini kita punya misi penelusuran yang sangat menantang. Kita akan membedah informasi dari sebuah transkrip video analitis yang berjudul The Plurality of Gods in the Abrahamic Religions. Misi kita adalah mengurai tumpukan informasi historis dan teologis dari materi itu. Dan mengambil intisarinya. Benar, mengambil intisari yang paling membuat kita berpikir ulang, lalu menyajikannya untuk Anda secara santai. Jadi Anda tidak perlu merasa kayak sedang membaca buku teks teologi yang tebal dan berat. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam diskusi ini, dan ini sangat penting untuk kita garis bawahi bagi Anda yang sedang mendengarkan, materi yang akan kita bedah hari ini menyentuh wilayah teologi, sejarah agama, dan linguistik kuno. Yang lumayan sensitif ya. Sangat sensitif bagi banyak orang. Karena itu, saya ingin memperjelas di awal bahwa kita berdua di sini hadir murni sebagai pelapor dan analis teks. Kami sama sekali tidak memihak, kami tidak mendukung, dan juga tidak memvalidasi klaim-klaim dari materi ini sebagai kebenaran teologis mutlak. Iya, murni objektif. Betul. Tugas kita hari ini hanyalah membongkar ide-ide menarik yang ditawarkan oleh sumber tersebut, melihatnya lewat lensa akademis, dan memperluas wawasan tekstual kita semua. Kita sedang membedah sejarah ide, bukan sedang berdebat soal doktrin. Pas sekali. Saya sangat setuju dengan batasan itu. Oke, mari kita mulai menelusuri ini dari akar bahasanya. Karena materi yang kita bahas ini langsung melempar sebuah fakta linguistik yang lumayan bikin saya harus berhenti sejenak waktu membacanya. Fakta tentang kata spesifik itu kan? Iya, saya sampai baca catatannya 2 kali. Kalau kita melihat teks Alkitab Ibrani kuno, ada satu kata yang muncul sangat-sangat sering, lebih dari 2000 kali. Kata itu adalah Elohim. Elohim, ya. Kalau Anda membaca terjemahan modernnya sekarang, kata ini hampir selalu disederhanakan menjadi God atau Tuhan, dalam bentuk tunggal. Tapi penjelasan linguistik di materi ini mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan. Secara tata bahasa, itu bukan tunggal. Tepat. Secara tata bahasa Ibrani, kata Elohim itu sebenarnya adalah bentuk jamak, bukan tunggal. Pertanyaan besarnya buat kita sekarang, bagaimana bisa tradisi yang begitu lekat dengan monoteisme menggunakan kata ganti jamak ribuan kali untuk menyebut pencipta mereka? Itu adalah teka-teki sejarah yang menurut saya sangat memukau. Analisis linguistik dalam materi yang kita pelajari ini mengajak kita melacak etimologi atau asal-usul dari kata tersebut jauh ke masa lalu. Ke masa Kanaan kuno ya? Benar. Ketika para ahli bahasa menelusuri akar kata Elohim, mereka menemukan bahwa kata ini secara harfiah bermakna anak-anak dari El. Kalau kita mundur ke lanskap sejarah Timur Tengah kuno, khususnya mitologi Kanaan tadi, El adalah nama dari entitas tertinggi. Sang Bapa para dewa. Tepat sekali. Dia adalah dewa utama yang sering dijuluki sebagai bapak dari para dewa dan pencipta umat manusia. Jadi, ada El sebagai sang bapa absolut dan ada kumpulan entitas ilahi di bawahnya yang disebut Elohim atau anak-anak El ini. Berarti ada semacam hierarki keluarga ilahi di sana. Iya. Dan yang luar biasa adalah bagaimana jejak dari akar kata El ini masih bertahan. Dan jujur saja, melekat sangat kuat dalam tradisi Abrahamik hingga detik ini. Contohnya ada di nama-nama malaikat kan? Nah, itu dia. Coba Anda perhatikan nama-nama malaikat agung yang sangat familiar. Ada Mikael, ada Gabriel, atau dalam pelafalan lain, Jibrael dan Micael.
Akhiran L pada nama mereka itu bukanlah kebetulan linguistik. Itu merujuk ke bapaknya. Betul, itu merujuk langsung pada afiliasi mereka dengan entitas bapak yang asli kuno tersebut, yaitu L. Jadi, ketika teks-teks ini diterjemahkan ke bahasa modern dan dipukul rata, disederhanakan menjadi sekedar Tuhan yang tunggal. Kita jadi kehilangan konteksnya. Iya, kita kehilangan sebuah lanskap sejarah linguistik yang berlapis-lapis dan sangat dinamis. Berarti penyederhanaan bahasa itu, sengaja atau tidak, perlahan-lahan meratakan sejarah yang kompleks ya. Dan ngomong-ngomong soal sejarah yang diratakan, ada satu poin di materi ini yang menurut saya luar biasa berani untuk dibahas. Yang soal pendamping itu? Iya, teks sumber kita mengusulkan bahwa pada masa awal pembentukannya, konsep ketuhanan kuno ini ternyata tidak sendirian. Yahweh dari tradisi awal Israel kuno disebutkan memiliki seorang pendamping. Atau istri, yang bernama Asyerah. Asyerah. Ya, ini sangat terkenal di kalangan arkeolog. Dikatakan bahwa mereka berdua itu, Yahweh dan Asyerah, pernah dipuja bersama-sama sebagai pasangan ilahi di kuil-kuil awal. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika identitas agama ini berevolusi menjadi jauh lebih ketat dan mengarah ke monoteisme absolut, sosok Asyerah ini perlahan-lahan dipangkas habis dari naskah. Dihapus dari memori kolektif juga. Betul. Bagaimana proses pemangkasan seperti ini bisa terjadi secara sistematis? Sebenarnya, proses revisi sejarah ini sangat lumrah terjadi dalam evolusi agama kuno. Para arkeolog dan kritikus teks historis telah banyak menemukan bukti fisik. Misalnya, temuan prasasti atau figuren kuno di wilayah Levant. Bukti fisik seperti apa itu? Di sana ditemukan ukiran doa yang secara eksplisit ditujukan kepada, kutipan langsung, Yahweh dan Asyerahnya. Wow. Jadi tertulis jelas ya, bersanding. Sangat jelas. Namun, ketika ada kebutuhan sosial dan politik yang mendesak bagi bangsa Israel kuno untuk menyatukan identitas mereka, terutama setelah mereka melewati masa-masa krisis hebat atau masa pembuangan, para penulis teks pada masa itu mulai merevisi naskah-naskah mereka. Mereka butuh figur tunggal yang kuat untuk menyatukan bangsa. Persis, mereka ingin memusatkan seluruh pemujaan hanya kepada satu entitas mutlak. Tujuannya murni untuk memperkuat persatuan bangsa di tengah ancaman eksternal. Jadi, narasi tentang Asyerah atau entitas ilahi lainnya secara sistematis dihapus atau diubah konteksnya menjadi metafora belaka. Masuk akal secara sosiologis. Iya. Ini adalah contoh klasik dari evolusi teologis yang sangat dipengaruhi oleh sosiologi politik masyarakatnya, di mana sejarah awal yang bernuansa politeistik direkayasa ulang menjadi monoteisme yang sangat ketat. Penghapusan sejarah pendamping ini kan tujuannya jelas ya, untuk memperkuat monoteisme mutlak di awal tradisi tersebut. Nah, kalau kita melompat maju sedikit dan bicara soal monoteisme yang paling ketat dan absolut saat ini, MOPI, pikiran Anda pasti langsung tertuju ke tradisi Islam, konsep tauhid. Tentu, sangat mutlak tunggal. Tapi anehnya, materi yang kita bedah ini justru menyoroti sebuah fenomena tekstual yang unik di dalam Al-Quran. Teks tersebut sangat sering menggunakan kata ganti jamak kami atau we ketika Tuhan berfirman. Ya, ini fenomena bahasa yang sering diperdebatkan. Misalnya ada kalimat kami yang menurunkan hujan atau kami yang menciptakan. Kalau kita bertanya ke pakar tata bahasa atau pemikir arus utama, alasan standar yang biasa diberikan adalah bahwa ini murni soal gaya bahasa. Konsep royal we. Benar, royal we atau kata ganti keagungan. Layaknya seorang raja manusia yang berbicara mewakili kebesaran kerajaannya. Dia bilang kami, padahal dia sendirian. Tapi analisis di sumber kita ini sepertinya sama sekali tidak puas dengan jawaban tata bahasa itu kan? Argumen yang diajukan di sumber tersebut memang sengaja menantang kemapanan jawaban royal we tadi. Mereka tidak melihatnya sekedar sebagai gaya bahasa istana. Mereka mencoba mencari petunjuk dari salah satu narasi penciptaan yang paling fundamental dalam tradisi Islam. Kisah tentang Adam dan Iblis. Betul, kisah awal mula manusia. Anda dan saya mungkin sudah tahu garis besar ceritanya dari kecil. Tuhan menciptakan Adam dari tanah, lalu mengeluarkan perintah universal kepada seluruh malaikat untuk bersujud, menghormati Adam. Dan semua bersujud, kecuali Iblis. Ya, semua entitas patuh, kecuali Iblis. Namun pembicara dalam materi ini mengajak kita untuk memperbesar lensa, melihat lebih dekat pada satu detail linguistik yang sangat spesifik, yang jujur saja sering terlewatkan saat kita membaca kisahnya secara sepintas. Tunggu, waktu Iblis disuruh sujud dan dia menolak, bukankah alasan klasiknya cuma karena kesombongan belaka? Dia merasa tercipta dari api yang derajatnya lebih mulia dari tanah.
Apa ada detail linguistik di dialog itu yang luput dari perhatian kita selama ini? Disinilah letak kuncinya. Detail yang sangat krusial. Ketika iblis menolak untuk sujud, Tuhan menegurnya dengan sebuah pertanyaan yang redaksinya luar biasa penting. Tuhan bertanya, apakah kamu sombong atau apakah kamu termasuk golongan Ilon? Golongan Ilon. Ya, kata Ilon ini sangat menarik untuk dibedah. Menurut analisis bahasa dalam materi yang kita kaji, Ilon memiliki akar linguistik yang ternyata sama dengan Elohim dalam bahasa Ibrani. Wow, kembali ke Elohim. Benar, yang mana secara kasar bisa diterjemahkan sebagai yang maha tinggi atau kumpulan entitas-entitas tinggi. Sebentar, biar saya cerna ini. Berarti secara implisit waktu pertanyaan itu dilontarkan ke iblis, ada makna terselubung yang sangat besar di baliknya. Kalau pertanyaannya adalah apakah kamu sombong atau kamu memang bagian dari golongan tinggi itu, ini membuka satu pemahaman baru. Pemahaman hierarkis. Iya, berarti ada sekelompok entitas atau makhluk tingkat tinggi, yaitu golongan Ilon ini, yang sejak awal memang kebal atau dibebaskan dari perintah sujud tersebut. Mereka tidak terikat aturan yang sama. VIP di surga yang tidak perlu tunduk pada perintah umum, pertanyaannya tentu saja buat kita semua, siapa mereka ini? Itu adalah konsekuensi logis dari pertanyaan teks tersebut. Juga ada entitas yang kebal dari perintah universal Tuhan kepada ciptaannya, itu mengindikasikan bahwa struktur hierarki di alam semesta ini jauh lebih kompleks. Daripada sekedar Tuhan di atas, makhluk di bawah. Persis. Jauh melampaui model sederhana yang hanya berisi Tuhan di puncak, lalu malaikat, jin, dan manusia di bawahnya. Penemuan kata Ilon ini membuka pintu bagi interpretasi teologis alternatif, bahwa penggunaan kata kami dalam teks suci mungkin saja secara harfiah merujuk pada sebuah dewan kosmik. Sebuah grup administrator tingkat tinggi. Betul. Kelompok administrator yang bekerja di bawah naungan sang pencipta utama, tetapi memiliki otoritas, otonomi, dan status yang jauh di atas ciptaan lainnya. Membayangkan ada dewan kosmik seperti itu membawa kita ke bagian selanjutnya dari penelusuran ini. Karena teks sumber kita kemudian menghubungkan ide hierarki tersebut dengan naskah-naskah kuno dan doa-doa mistik yang jujur aja lumayan membingungkan kalau tidak pakai konteks ini. Terutama doa dari tradisi Syiah kuno itu. Iya, ada satu contoh doa yang diangkat di mana mereka memanggil entitas ilahi dengan sebutan Ilah al-Aliha, yang terjemahan harfiahnya adalah Tuhan dari segala Tuhan. Ilah al-Aliha, ya. Kalau teks agama menyebut raja dari segala raja, itu sangat masuk akal bagi kita. Kita bisa membayangkan Tuhan menguasai raja-raja manusia bumi seperti Fir'aun atau Kaisar Romawi. Tapi Tuhan dari segala Tuhan, kita jelas tidak memanggil manusia biasa dengan sebutan Tuhan, kan? Lalu siapa Tuhan-Tuhan bawahan yang eksis di bawah Tuhan tertinggi ini? Untuk menjawab misteri linguistik tersebut, materi ini menggali informasi dari sebuah naskah yang pada masanya sangat dijaga kerahasiaannya. Naskah ini dikenal dengan nama Al-Kitab. Naskah rahasia? Ya, teks ini dikategorikan oleh para ahli sejarah sebagai teks gnostik. Dan naskah ini menyajikan sebuah kosmologi yang menurut saya sangat revolusioner jika dibandingkan dengan pemahaman agama arus utama saat ini. Pak, isi Alkitab itu mungkin Anda bisa menjelaskan sedikit secara sederhana apa sih sebenarnya teks gnostik itu dan apa yang dimaksud dengan kosmologi, supaya Anda yang mungkin masih awam dengan istilah akademis ini bisa ikut membayangkannya bersama kita. Tentu, mari kita sederhanakan. Tradisi gnostik itu berakar pada aliran pemikiran kuno yang percaya bahwa ada pengetahuan mistik atau rahasia spiritual tingkat tinggi yang memang sengaja disembunyikan dari orang awam. Pengetahuan eksklusif. Benar. Pengetahuan ini hanya diberikan kepada mereka yang dianggap sudah siap secara spiritual. Nah, sementara itu, kosmologi adalah cara sebuah tradisi memetakan asal-usul, struktur, dan hierarki alam semesta. Semacam peta kosmik mereka. Oke, jadi peta alam semesta versi teks rahasia. Tepat. Dan di dalam peta alam semesta versi teks Alkitab ini, ada sebuah konsep yang disebut sebagai High King atau Raja Tertinggi. Ini merujuk pada entitas absolut yang tak tersentuh, murni di puncak segalanya. Sang pencipta utama yang sebenarnya. Ya, namun yang paling radikal dari naskah ini adalah bagaimana mereka mendefinisikan kata Allah itu sendiri. Di dalam teks spesifik ini, kata Allah justru tidak merujuk secara langsung pada Sang Raja Tertinggi. Oh, ini bagian yang bikin merinding. Memang, teks tersebut mengatakan bahwa Allah merujuk pada manifestasi 5 cahaya awal yang diciptakan oleh Sang Raja Tertinggi.
5 cahaya awal. Ya, dan dalam narasi tradisi Syiah kuno, 5 cahaya ini diidentikan dengan esensi spiritual murni dari 5 sosok, yaitu Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Kelima entitas cahaya inilah yang sebenarnya bertindak sebagai administrator agung bagi alam semesta. Berarti mereka ini yang dimaksud dengan golongan Ailon tadi. Tepat sekali. Merekalah entitas Ailon, golongan yang maha tinggi, yang mengelola alam semesta atas nama Raja Tertinggi. Luar biasa. Jadi biar saya coba rangkum ini untuk Anda yang sedang mendengarkan. Teks gnostik kuno ini pada dasarnya memecah konsep ketuhanan tunggal menjadi lapisan-lapisan hierarki kosmik. Ada raja tertinggi yang absolut di puncak piramida yang tak tersentuh. Lalu di bawahnya ada entitas 5 cahaya ini yang bertindak layaknya dewan direksi atau Allah dalam konteks mengatur alam semesta yang kita kenal. Analogi dewan direksi itu sangat cocok. Kalau kita pakai peta semesta yang baru ini benar-benar membalikan cara kita melihat kisah iblis di awal tadi secara total. Pemahaman Anda sangat pas. Dan bagian analisis psikologis mengenai motivasi iblis di dalam materi ini mungkin adalah salah satu poin yang paling brilian yang pernah saya dengar. Karena biasanya kita menganggap iblis itu sekedar tokoh antagonis yang angkuh kan? Betul, sekedar entitas pembangkang yang sombong secara buta. Tapi, jika kita membedahnya berdasarkan naskah Ummul Kitab ini, iblis sebenarnya sedang mengalami semacam krisis teologis yang sangat mendalam. Krisis bagaimana maksudnya? Alasan fundamental iblis menolak sujud adalah karena ia sendiri memegang prinsip monoteisme yang terlalu kaku dan puritan. Ia hanya mau berinteraksi dan hanya mau bersujud kepada pencipta mutlak, yaitu Sang Raja Tertinggi. Oh, saya paham sekarang. Dia tidak mau tunduk pada middle management. Persis. Ia kesulitan memproses realitas baru bahwa otoritas tersebut telah didelegasikan secara sah kepada 5 cahaya ini atau Dewan Kosmik ini. Iblis ingin memotong birokrasi kosmik dan langsung menuju ke puncak pimpinan. Tapi justru disitulah letak kesalahannya. Tepat. Ia gagal dalam ujian ketaatan murni, justru karena ia menolak untuk mengakui dan tunduk pada otoritas wakil-wakil tertinggi yang telah ditunjuk secara langsung oleh Raja Tertinggi tersebut. Kesombongannya adalah kesombongan spiritual. Itu adalah perspektif yang luar biasa menyegarkan tentang sebuah kisah klasik yang mungkin sudah ribuan kali kita dengar sejak kecil. Nah, dari urusan Dewan Kosmik dan krisis teologis di ruang surga, mari kita turun sedikit ke lanskap yang lebih membumi. Walau ceritanya tetap tidak kalah aneh. Cerita tentang komet itu ya? Iya. Di dalam materi ini ada satu cerita anekdotal yang diceritakan ulang. Jujur saja saat mendengarnya, ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi anehnya sangat memikat. Ceritanya sangat surrealistis. Coba Anda bayangkan sedang berada di situasi ini. Ceritanya melibatkan seorang tokoh sejarah bernama Jabir al-Ju'fi dan imam kelima dalam tradisi Syiah, Muhammad al-Baqir. Suatu hari, Jabir ini sedang berada di makam Imam Husain. Dia melihat seorang Badui, seorang Arab gurun, yang penampilannya sangat biasa sedang berdoa di sana. Hanya seorang peziarah biasa dari luar. Kelihatannya begitu. Tapi tiba-tiba, dari arah langit, sebuah komet melintas dengan kecepatan tinggi, menyambar turun, dan membawa Badui itu terbang menghilang begitu saja ke angkasa luar. Ya, sebuah adegan penculikan kosmik. Jabir tentu saja syok luar biasa melihat itu. Dia langsung berlari melaporkan kejadian gila ini kepada sang imam. Dan alih-alih panik atau bingung, sang imam dengan wajah santainya mengungkapkan sebuah rahasia. Bahwa Badui yang dilihat Jabir itu sebenarnya adalah Tuhan dari semesta ke-8 yang sedang turun menyamar untuk berziarah ke makam Husain. Kisah itu memang terdengar seperti sesuatu yang keluar dari komik fiksi ilmiah modern zaman sekarang. Tapi, jika kita menganalisis esensi di baliknya, ini sebenarnya adalah cara manusia kuno menjelaskan arsitektur multidimensi dari sistem kepercayaan mereka. Konsep multiverse kuno, ya. Tepat. Konsep Tuhan dari semesta ke-8 ini secara eksplisit membuka gagasan tentang multiverse atau keberagaman alam semesta. Teks ini mengusulkan bahwa realitas kita yang sekarang ini bukanlah satu-satunya. Ada banyak alam semesta lain. Dan masing-masing punya manajer sendiri. Benar. Masing-masing memiliki entitas pengatur, administrator, atau dalam bahasa kunonya, dewa mereka sendiri. Namun poin teologis yang paling krusial dari cerita Badui tersebut adalah tentang hierarki ketundukan. Bagaimana dewa itu tetap harus ziarah? Nah,
Itu intinya. Meskipun entitas Baduy tersebut memiliki status sebagai dewa atau pengatur mutlak di semestanya sendiri, yaitu semesta ke-8, ia tetap merasa perlu untuk datang merendah ke semesta kita dan memberikan penghormatan kepada entitas cahaya, yaitu Hussein di sini. Untuk menunjukkan siapa yang posisinya lebih tinggi di Dewan Kosmik? Betul sekali. Ini menunjukkan bahwa semua pengatur semesta paralel ini beroperasi di dalam sebuah jaringan hierarki kosmik yang sangat masif. Dan semuanya pada akhirnya tetap berada di bawah satu komando komprehensif Sang Raja tertinggi. Jadi ini benar-benar semacam konsep multiverse bergaya Marvel ratusan tahun sebelum fiksi ilmiah Hollywood menemukannya. Sangat visioner untuk ukuran zamannya. Dan omong-omong soal dewa-dewa yang mengatur semesta atau wilayah tertentu, materi yang kita bedah ini juga menyinggung asal-usul dewa-dewa mitologi kuno. Yang pastinya nama-nama mereka sudah sangat familiar di telinga Anda. Panteon dewa-dewa pagan, ya? Iya, kita bicara soal dewa-dewa panteon Nordik seperti Odin dan Thor, atau dewa Yunani seperti Zeus, atau dewa Mesir kuno seperti Osiris, yang uniknya dalam beberapa tradisi sinkretis diidentikan dengan sosok Nabi Idris. Argumen yang diajukan di sumber kita ini mencoba membongkar mitos tersebut. Dengan konsep sosiologis, Tepat, dikatakan bahwa dewa-dewa pagan raksasa ini pada awalnya sama sekali bukan makhluk gaib atau entitas mitologi dari langit. Mereka aslinya adalah manusia biasa yang hidup bernapas di bumi. Mereka adalah nabi, orang suci, atau pemimpin besar yang melakukan hal-hal luar biasa di zaman mereka hidup. fenomena pergeseran status dari manusia menjadi dewa ini sebenarnya dikenal luas dalam literatur sosiologi agama. Ada sebuah istilah Arab untuk itu, yaitu hulat. Gulat, artinya melebih-lebihkan kan? Betul, melebih-lebihkan atau melampaui batas kewajaran. Penjelasan mekanismenya di dalam materi ini sangat logis dan bisa diamati secara nyata dalam sejarah peradaban manusia. Bagaimana proses melebih-lebihkannya itu terjadi? Ketika tokoh-tokoh suci atau pahlawan besar ini wafat, masyarakat atau pengikut yang berduka mulai membangun monumen. Mereka membuat patung atau kuil peringatan, yang awalnya murni hanya untuk menghormati memori sang tokoh. Sebagai pengingat sejarah saja awalnya. Benar. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika cerita itu diturunkan lewat lisan, melewati 5, 10, hingga puluhan generasi, memori sejarah faktual mulai memudar. Cerita sejarah bercampur dengan legenda dan mitos. Kebaikan dan kemampuan tokoh tersebut mulai dibumbui secara berlebihan. Manusiawinya hilang. Tepat. Sifat-sifat manusiawi mereka, seperti kelemahan atau kesalahan, perlahan dihilangkan dari narasi. Sementara atribut luar biasa mereka dieksploitasi dan dilebih-lebihkan. Penghormatan biasa bergeser perlahan menjadi pemujaan absolut. Sampai akhirnya mereka dianggap sebagai dewa penguasa alam. Persis. Pada akhirnya, status mereka secara sosiologis diangkat dari sekedar seorang nabi atau pahlawan manusia menjadi dewa yang mengendalikan petir, badai, atau lautan. Ini memberikan kita wawasan yang dalam tentang bagaimana sistem yang tadinya tauhid atau monoteistik bisa terurai dan bergeser menjadi politeisme. Murni karena psikologi massa ya? Ya, murni. Melalui proses pengkultusan psikologis yang tidak terkendali oleh manusia itu sendiri. Dari evolusi sejarah kata Elohim yang ternyata jamak, konsep multiverse di era kuno, sampai bagaimana manusia biasa di bumi bisa diangkat jadi dewa Olympus lewat proses gulat. Saat mendengar semua ini, mungkin ada yang sedang menyimak mulai mengerutkan dahi dan bertanya-tanya. Apa hubungannya dengan saya? Begitu kan? Betul! Terus kenapa? Apa relevansinya semua cerita fantastis ini buat kehidupan kita sekarang? Mengapa kita harus repot-repot memikirkan isi naskah gnostik kuno atau hierarki administrator alam semesta ini? Di mana letak poin praktisnya untuk hidup kita? Itu adalah pertanyaan yang sangat valid. Dan materi yang kita kaji ini ternyata menjawabnya. Dengan menyajikan sebuah konsep filosofis yang menurut saya sangat indah tentang tujuan akhir dari keberadaan manusia. Konsep seperti apa itu? Di dalam teks tersebut disajikan sebuah narasi ilahi, di mana Tuhan berfirman kepada hambanya. Kurang lebih bunyinya begini, "Taati aku, maka aku akan menjadikanmu sepertiku. Aku berkata pada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia. Aku akan membuatmu bisa berkata pada sesuatu, jadilah, dan jadilah ia." Jadi manusia diberi kapasitas mencipta. Tepat. Argumen utamanya adalah bahwa tujuan puncak dari penciptaan manusia,
Dan evolusi spiritual jiwa kita bukanlah sekedar narasi klasik tentang masuk surga, duduk santai selamanya, dan menikmati sungai madu. Bukan sekedar pensiun spiritual. Bukan. Puncak dari evolusi kesadaran seorang hamba adalah ketika ia berkembang hingga mencapai titik ia dipercaya, didelegasikan alam semestanya sendiri untuk diciptakan dan diatur secara mandiri. Kalau saya tidak salah tangkap, ini sangat mirip dengan metafora orang tua dan anak yang sempat disinggung di dalam penjelasan mereka, bukan? Benar sekali, metafora itu sangat kuat. Coba Anda bayangkan pengalaman hidup Anda sendiri. Selama Anda menjadi anak-anak, Anda hanya mengikuti aturan orang tua. Anda melihat bagaimana mereka mengelola rumah tangga, mengambil keputusan, yang kadang keputusan itu membuat Anda kesal karena Anda tidak paham gambaran besarnya saat itu. Anda belum punya kapasitas untuk mengerti alasannya. Betul, tapi kapan Anda baru benar-benar memahami kedalaman beban, besarnya cinta, dan beratnya posisi orang tua Anda secara utuh? Jawabannya hampir selalu, ketika Anda sendiri tumbuh dewasa dan memiliki anak. Itu adalah analogi yang sangat brilian. Seorang anak baru akan benar-benar mengerti esensi dan beratnya menjadi orang tua ketika ia sendiri berada di posisi tersebut. Demikian pula dalam kerangka berpikir teks kuno ini. Sang hamba harus berevolusi menjadi pengelola. Tepat. Hamba yang telah melewati evolusi spiritual secara sempurna pada akhirnya akan didelegasikan tanggung jawab yang masif. Tanggung jawab untuk menjadi administrator atau dalam bahasa kuno tadi disebut sebagai dewa bagi semestanya sendiri. Melalui proses sulit dalam mencipta dan memelihara alam semesta itulah, ia baru bisa benar-benar memahami esensi terdalam dari sang pencipta awal. Sebuah perjalanan spiritual kosmik yang panjang. Sangat panjang. Namun ada satu benang merah yang sangat penting untuk kita tarik sebagai kesimpulan teologis dari eksplorasi hari ini. Tentang monoteisme itu sendiri. Betul. Meskipun teks ini berbicara panjang lebar tentang banyaknya entitas dewa, rentetan entitas cahaya, dewan kosmik, atau bahkan pengatur semesta ke-8, ujung dari semua pemikiran filosofis ini tetaplah kembali kepada satu pencipta mutlak. Sang Raja tertinggi tadi. Iya, Sang Raja tertinggi, atau entitas absolut yang sering disebut sebagai Hua. Dia yang maha gaib. Konsep monoteisme absolut itu pada dasarnya tidak runtuh sama sekali. Ia tetap berdiri kokoh di puncak piramida eksistensi. Yang berbeda cuma strukturnya. Persis. Yang berbeda hanyalah pemahaman kita bahwa piramida ketuhanan tersebut ternyata memiliki struktur penyangga administratif yang jauh lebih kompleks, berjenjang, dan dinamis dari yang sanggup kita bayangkan sebelumnya. Benar-benar sebuah perjalanan informasi yang luar biasa, menguras pikiran tapi sangat memuaskan. Jadi kalau kita coba merangkum secara utuh apa yang sudah kita bongkar hari ini, kita melihat bahwa di balik lapisan permukaan monoteisme yang selama ini terlihat sederhana dan lurus, sebenarnya tersembunyi lorong-lorong narasi kuno yang sangat kaya, penuh dengan dinamika sejarah. Ya, kita mulai dari jejak pluralitas yang tertinggal pada kata Elohim, lalu melihat bagaimana sejarah tentang pendamping spiritual seperti Asyera sengaja disunting demi kesatuan narasi politik kuno. Kita juga menemukan entitas Ilun. Betul, entitas VIP yang punya hak istimewa di surga. Hingga akhirnya kita menggali ide filosofis tentang administrator kosmik yang ternyata merupakan hasil akhir dari evolusi spiritual jiwa-jiwa manusia yang taat. Ini bukan lagi sekedar cerita tentang satu entitas agung yang duduk sendirian di ruang angkasa hampa, Melainkan sebuah sistem ekologi kosmik. tepat. Sebuah ekologi kosmik yang hidup, berlapis, dan terus berevolusi. Namun, sebelum kita menyudahi obrolan kita yang intens hari ini, saya ingin kembali mengingatkan Anda dengan santai. Semua yang kita diskusikan panjang lebar ini adalah interpretasi tekstual yang sangat spesifik. Ini digali dari analisis sejarah dan linguistik semata untuk memperkaya perspektif Anda. Iya, sebagai materi diskusi. Ini adalah nutrisi untuk pikiran Anda yang selalu haus wawasan, bukan sebuah doktrin agama baru yang harus Anda amini detik ini juga. Saya sangat setuju. Tujuan utama dari penelusuran sejarah semacam ini adalah untuk memantik kita agar terus berpikir secara kritis dan mempertanyakan realitas yang kita terima. Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran eksperimental. Sebuah teka-teki untuk Anda renungkan sendiri, sesuatu yang berangkat dari diskusi kita hari ini. Silakan, berikan kami sesuatu untuk dipikirkan. Jika manusia-manusia kuno di masa lalu, dengan segala keterbatasan perbendaharaan bahasanya, menggunakan kata dewa, malaikat, atau cahaya
Untuk mendeskripsikan entitas spiritual tingkat tinggi atau makhluk yang punya kemampuan mengatur semesta ke-8, coba Anda bayangkan skenario ini.